Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Info valid A1, nyali Jokowi menggulung Rizik dan begundal-begundal FPI-nya, ditulis oleh Tony Gede di siwar.com. Cara pandang banyak orang, termasuk saya, mengenai Jokowi mungkin harus digeser sedikit. Aslinya Jokowi itu memang bernyali, bukan penakut. Orang penggede macam Setio Novanto pun sampai menyebut Jokowi ini keras kepala, nggak bisa digertak. Namun, banyak dari kita yang tadinya berpikir bahwa Jokowi takut pada Rizik dan gerombolan preman FPI-nya. Memang ada jarak sekitar 3 tahun antara pembubaran HTI dengan pembubaran FPI. Jangka waktu 3 tahun yang membuat kita gemas dan bertanya-tanya, kenapa ormas begundal bajingan macam FPI dibiarkan terus-menerus mengacau tanpa konsekuensi. Namun dari semula, Jokowi sebenarnya menginginkan agar keduanya dibubarkan langsung secara bersamaan. Karena memang sudah terbukti bahwa kedua ormas ini pembuat masalah, terutama FPI yang adalah kumpulan preman berjubah agamis, biang onar, rusuh dan gemar membuli. Jokowi tidak gentar sebenarnya, bubarkan keduanya. Peduli setan belang nanti kalau ada yang ribut-ribut. Sudah cukup dua ormas ini bikin masalah, sudah waktunya mereka digulung. Namun yang jadi masalah adalah BIN atau BIN, Panglima TNI, Kapolri, Polda Metro Jaya dan para menteri. Mereka yang karena takut lantas menentang ide pembubaran kedua ormas secara bersamaan. Bawahan-bawahan Jokowi inilah yang selalu bersikap pesimis, mencoba menakut-nakuti Jokowi dengan dalih bahwa kalau FPI itu dibubarkan bakal timbul masalah besar. Pada kenyataannya setelah dibubarkan justru nggak ada masalah apa-apa. Kita tentu ingat bagaimana saat Rizik, pentolan FPI, pulang dari pelariannya di Arab Sono. Pas balik, disambut sama penyembah-penyembahnya sampai mengabaikan protokol kesehatan dan merusak fasilitas di bandara. Lantas, beberapa saat kemudian, dengan songongnya dia mengadakan acara dengan mengundang orang banyak untuk memaki sana-sini, termasuk mengolok-olok aparat. Jokowi pada waktu itu bukannya diam saja. Dalam rapat dengan para bawahannya, dia menuntut agar FPI dibubarkan dalam waktu 2 bulan. Tapi para bawahan inilah yang menyatakan gak siap dengan alasan-alasan yang dibuat untuk menakuti Jokowi. Mungkin biar Jokowi mengurungkan niatnya. Akhirnya setelah sedikit bersabar, waktu yang pas datang. Pandemi memuluskan jalan. Saat Rizik dengan soknya melanggar aturan dan menantang-nantang negara, simpati banyak orang berubah jadi benci. Di mana-mana mereka menuntut, tangkap Rizik, bubarkan FPI. Peluang yang mulai terbangun tak boleh disia-siakan. Para bawahan Jokowi pun dipanggil satu demi satu. Bicara tatap muka, face to face. Jokowi bilang pada masing-masingnya, kalau saya minta besok FPI dibubarkan, siap gak? Berhadapan face to face dengan orang nomor 1 di negara ini, mau gak mau harus mengiyakan. Kalau presiden sudah memerintahkan secara pribadi, maka harus siap. Gak ada alasan, gak ada penundaan. Kalau Bapak perintahkan, maka harus siap. Maka kata Jokowi, mantap. Ya sudah, besok laksanakan. Dan malam-malam para panglima dipanggil Jokowi. Saya tidak mau tahu, hajar mereka atau kalian yang saya ganti dengan orang yang lebih tegas. Semua bawahan presiden tersebut sudah paham, apalagi setelah merasakan dipanggil satu persatu oleh Jokowi. Karena kebanyakan ngeyel sebelumnya. Perintah malam itu jelas dan keras. Cukup sudah main bertahan, sekarang main keras. Dan jadilah serentetan peristiwa di akhir tahun 2020. Gelombang demi gelombang pukulan telak diarahkan ke ormas pengacau FPI. Mulai dari baliho-baliho liar bergambar berhala mereka, si Rizik yang dilucuti satu persatu oleh TNI dengan kadrun-kadrun FPI cuma bisa melongo. Dilanjutkan dengan serangan-serangan berikutnya, membangun momentum serangan yang makin lama makin keras. Menuntun pada pembubaran FPI dilaksanakan pada Haul Gus Dur ke-11. Ini jadi piala yang dipersembahkan untuk Gus Dur, orang yang sangat dihormati rakyat Indonesia, sekaligus jadi tamparan keras buat FPI dan Rizik yang sangat membenci Gus Dur. Pembubaran FPI di akhir Desember 2020 juga menjadi kado tahun baru yang sempurna bagi rakyat Indonesia. Setidaknya ada angin segar setelah melalui tahun 2020 yang melelahkan. Tak berhenti sampai di sana. Momen yang sudah terbangun ini lantas terus digunakan untuk membabat FPI. Satu persatu begundal-begundalnya, mulai dari Rizik sampai Mumun diseret masuk bui. Entah bagaimana nasibnya nanti begundal-begundal FPI ini. Kita kawal terus saja kelanjutannya. Yang jelas saat dengan arogannya berlaga saat pulang dari Arab kemarin, Rizik mungkin gak menyangka nasibnya akan seperti sekarang. Maklum, FPI selama ini berlindung di ketiak para penggede partai dan konglomerat yang doyan memakai jasa preman mereka. Mulai dari jasa keamanan sampai menggoyang pemerintah.
Lihat saja aksi yang mereka galang di 212 dan 411 dengan dukungan dana besar dari para penggede partai dan konglomerat bajingan. Mereka memobilisasi warga-warga dari luar Jakarta untuk berkumpul dan merusuh. Maka mereka masih bermimpi bahwa mereka itu kuat, tak terkalahkan, dan masih bisa sok petentang-petenteng. Tapi FPI salah memilih musuh, yang ditantang itu Jokowi. Dan sekarang kumpulan bajingan sok ini menuai hadiahnya. Sedangkan para penggede dan konglomerat yang jadi backingan mereka kemarin, semuanya sedang mengkerut. Maka tidak ada yang menolong saat begundal-begundal congkak ini direbus satu demi satu. Rasain. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.